Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah rahimahumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama dan sifat-sifatnya yang tentu ini merupakan bagian dari ibadah yang kita lakukan sebagai zikir kita, ingatan kita kepada Sang Khaliq yang menciptakan kita dan memberikan petunjuk serta membekali kita dengan segala yang kita butuhkan di dunia dan juga di akhirat. Kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, qudwah kita, dan yang akan memberikan syafaat pada kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, bahkan sejak di awal-awal Islam telah kita dengarkan bagaimana munculnya pembangkangan dan bahkan terjadinya pemurtadan ya sejak awal-awal Islam. Yang tentu ini adalah pesan kepada kita bahwa sungguhnya seorang tidaklah boleh merasa aman akan apa yang Allah berikan kepadanya, tetapi dia harus berusaha untuk mengejar, mempelajari, menambah nilai-nilai keimanan dan keilmuan kita tentang hakikat iman itu pada Allah dan kepada Rasulnya. Dan tentu doa yang kita selalu panjatkan, bahkan kita saling berdoa, saling mendoakan agar kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan al-Islam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita kesempatan kali ini akan berbicara sesuai dengan tema yang telah kita sebarkan, yaitu Ma'rifatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasul yang terkhusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kita coba melihat dari sisi basyariyatul Rasul, ya, bahwa Nabi yang kita kenal sebagai Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Qurashi al-Adami, yang antara beliau sampai Nabi Adam ada kurang lebih 40 orang dari kakek moyang beliau, dan juga di penghujungnya ada Nabi Adam yang merupakan kakek orang tua dari seluruh manusia. Sehingga pantas dan mesti kita coba mengkaji tentang kemanusiaan dari para nabi dan rasul itu. Ya, bahkan dalam Al-Quran telah disebutkan khususnya yang berkenaan dengan kemanusiaan para nabi dan rasul ada kurang lebih 25 ayat. Yang lebih spesifik lagi 11 ayat yang menjelaskan bahwa Rasul dan Nabi itu adalah manusia seperti pada umumnya, yang kemudian mereka makan minum, mereka juga menikah, mereka berjalan-jalan di pasar, bekerja, memiliki profesi, dan segala yang berkenaan tentang kebutuhan manusia dan juga pemanfaatan alam ini yang dilakukan oleh manusia juga dirasakan, dialami oleh para nabi. Bahkan
yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian pun kemudian dirasakan oleh seluruh nabi dan rasul, dan tersisa Nabi Isa alaihissalam yang Allah angkat ya ke langit dan kelak akan Allah turunkan di masa Imam Mahdi, dan beliau juga akan diwafatkan di atas muka bumi ini dan kemudian dikuburkan sebagaimana para nabi dan rasul dan manusia seluruhnya. Ayuhalihi wa rahimani wa rahimakumullah. Maka dimensi yang kemudian kita ketahui dari manusia adalah dari sifat kemanusiaannya. Dan juga ya, terminologi ini ada beberapa penamaan yang lain ya, yang menyebutkan tentang ya, manusia itu sendiri. Disebutkan sebagai al-ins. Ya. Kemudian jamaahnya unas disebutkan dalam Al-Qur'an. Juga disebutkan al-insan, dan yang terbanyak disebutkan an-nas. Ada 375 ayat yang bertebaran dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang yang manusia dan segala yang berkenaan dengan eksistensinya. Ayuhani wa rahimakumullah. Maka kalau kita lihat dari ya, manusia ini sendiri, maka dia akan berkenaan tentang kekhalifaannya. Kalau dari ayat-ayat yang kita sebutkan kurang lebih 375 ayat, maka ya dia menjelaskan tentang kekhalifaannya, menjelaskan tentang eksistensi dia sebagai makhluk samawi dan juga duniawi, ya, makhluk yang spiritual dan material, ya, juga sebagai makhluk yang menuntut ilmu dan mengembangkan bahkan menyempurnakan keilmuan itu. Ya, dengan akal yang diberikan Allah kepadanya dan dimensi-dimensi yang lain, fasilitas yang lain yang Allah berikan. Ya, maka kita lihat juga bahwa manusia itu ada sisi kelemahannya. Ya, dia awal mulanya lemah, kemudian menjadi kuat dari sisi fisiknya dan psikisnya, dan kemudian akan menjadi lemah, dan hal yang paling ditakutinya adalah kematian, hingga kemudian dia berupaya untuk mendekat dengan Tuhannya karena dia telah meyakini apa yang semestinya terjadi padanya. Kemudian dimensi yang ada pada diri Nabi juga adalah seperti apa yang kita miliki, yaitu an-nafs, yang disebutkan dalam Al-Quran sangat banyak ya, perkataan an-nafs ini, yaitu ada 197 ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang an-nafs. Dan an-nafs ini adalah hakikat manusia yang disebutkan sebagai, ya, dari penjelasan ayat-ayat disebutkan bahwa an-nafs itu adalah ya, nyawa itu sendiri. An-nafs itu juga bermakna sebagai nafsu. Ya, an-nafs itu juga bermakna sebagai nafas. An-nafs juga bermakna sebagai jiwa, dan an-nafs juga bermakna sebagai diri pribadi. Maka an-nafs ini menggabungkan antara fisik dan metafisik yang ada pada diri manusia, dari dimensi yang abstrak dan juga dimensi yang kemudian kita bisa saksikan atau jasmani. Nah, ini sekalian rahimakumullah, tentu hal yang berkenaan dengan nafsu ini tentu merupakan hakikat dari kehidupan manusia. Dialah yang mengumpulkan antara dimensi jasmania ya, atau badania dan ya, dimensi an-nafsiyah atau jiwa manusia. Yang mana dari dimensi an-nafsi ini atau an-nafs, jiwa kalau kita terjemahkan, maka akan ada hal yang berkenaan dimensi yang lain muncul dari jiwa, yaitu al-akal, akal manusia yang disebutkan ya secara kata kerja, dalam bentuk kata kerja ya kurang lebih 48 ayat yang menjelaskan tentang ya fungsi akal gitu. Dia berpikir, ya, dia kemudian berupaya memahami, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada ya akal manusia itu, pada jiwa manusia. Kemudian akal juga kemudian berupaya ya untuk memahami ya, dan melahirkan teori-teori yang ada pada alam semesta ini yang melahirkan ilmu pengetahuan.
Kemudian ya, dimensi yang lain dari an-nafs itu, dari yang abstrak ini ada yang disebut dengan al-qalb. Ya, al-qalb yang disebutkan ya dalam Al-Qur'an sebanyak 168 tempat dalam ya Al-Qur'an. Yang mana fungsinya ini ada yang fungsi secara rasional atau mirip dengan fungsi akal itu sendiri, dan juga ada yang sifatnya fungsi emosional. Yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab az-zauq, yaitu rasa yang terpendam dalam diri manusia yang menuntut untuk mengetahui sesuatu, dan kemudian merasakan dari perilaku perbuatan yang secara nampak, secara lahiriah dilahirkan dari jiwa itu sendiri. Dan dimensi yang lain yang ada pada diri seorang nabi dan seluruh manusia adalah dimensi ar-ruh, yang juga ini disebutkan ada 24 ayat yang menyebutkan secara ya keseluruhan, dan 5 ayat yang lebih eksplisit, lebih jelas tentang kemanusiaan ruh yang disandarkan kepada manusia. Maka ketika terjadi dalam bahasa Qur'annya dan terjemahannya adalah emanasi, bagaimana Allah memberikan pancaran kepada ya manusia itu sendiri, kepada Nabi Adam alaihissalam, maka terhadap ruh ini ya manusia yang kemudian diberikan ruh ini ya kemudian mengikuti daripada sifat-sifat asalnya, sehingga manusia itu kemudian kita bisa ketahui bahwa dia memiliki sifat-sifat ya ketuhanan, dimensi yang kemudian memang ya nalurinya ya kemudian keinginannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimensi yang terakhir juga disebutkan adalah dimensi al-fitrah, yang kemudian sekitar 7 ayat yang menyebutkan tentang ini, yang menjelaskan bahwa manusia dengan segala dimensi yang ada tentunya perlu untuk kita bawa kepada nilai-nilai basyariah, nilai-nilai nafsiyah, akliyah atau fikriyah, dan juga ruhiyah dan fitriyah. Fitrah biasa disebutkan dengan tabiat manusia, yang mana tabiat ini adalah identitas daripada manusia itu sendiri. Ya, contohnya dia memiliki ya keinginan secara material dan juga ya rasional, dan juga dia memiliki hal-hal yang bersifat spiritual, ya ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan. Sehingga kalau kita rumuskan, maka ya fitrah manusia adalah Abdullah, hamba Allah. Ya, dan adapun dari sisi ruhiyah manusia, maka dia ya akan menuju kepada ya, tabiatnya sebagai khalifatullah. Ya, sehingga iwas sekalian rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadi ya runtutan atau urutan-urutan dari apa yang ada pada manusia, sehingga kebutuhan dia terhadap ya aspek yang sifatnya material, yang bisa dia cerna, bisa dia lihat dan lakukan dan perjuangkan, itu tentu dia bisa ya dapatkan, dan juga hal ini dilakukan, didapatkan, dirasakan oleh ya para manusia yang terbaik dari kalangan ya Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang kemudian dimensi yang lain yang manusia kebanyakannya tidak ya berada pada hal tersebut, bahkan tidak mengenalnya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, dan tidak mengenal ad-din secara umum ataupun secara khusus terhadap dinul ya al-Islam. Maka ya kita ingin sampaikan bahwa ya Rasul Allah Subhanahu wa taala ini ya begitu dibutuhkan sebagaimana manusia membutuhkan daripada ya kemanusiaannya, dari sisi kebutuhannya terhadap ya alam ini, ketergantungan dia terhadap ya alam ini yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi ini, ya bahwa nabi yang Allah Subhanahu wa taala ya utus, yaitu di akhir ya di umat yang terakhir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah ada pada ya kitab-kitab orang terdahulu, yaitu kitab Taurat ataupun ya kitab Injil, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti dalam surah Al-A'raf 157. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi."
yajidunahu allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi mendapatkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Ini juga disebutkan atau senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan dalam ayat yang 146. Allah Subhanahu wa taala ya firmankan, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguhnya orang-orang yang ya kemudian diberikan Alkitab kepada mereka, yaitu ya orang Yahudi dan Nasrani, kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya begitu mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal daripada anak-anak mereka. Lebih dari itu, bahkan mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengenali anak-anak mereka. Karena begitu perhatiannya mereka, begitu mereka menginginkan pengetahuan tentang diri Nabi itu. Kenapa termaktub dalam kitab mereka sehingga mencari tahu siapa ya sang Nabi yang kemudian disebutkan ya bahkan ruhnya namanya telah ya termaktub dalam kitab mereka. Sehingga orang-orang Yahudi kemudian setelah mengetahui ini mereka datang menunggu-nunggu ya ke negeri Arab, karena mereka mengetahui bahwa negeri yang kemudian ya akan terlahir Nabi yang untuk semesta alam rahmatan lil alamin ya akan berada di negeri yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Ya bahkan seorang rahib ya ketika paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian membawa serta Nabi Muhammad SAW di masa ya sebelum balik yang berdagang di daerah ya Suriah, maka ternyata di sana ada ya pendeta yang kemudian mengingatkan agar dipulangkan segera Muhammad itu, karena ada ciri tanda yang ada dalam Taurat yang mengindikasikan bahwa dia adalah Nabi. Ya awan yang menaunginya selalu, ya, dahan-dahan ranting pohon ketika dia bernaung, ya di bawahnya pohon itu, ranting itu menaunginya. Dan ya dengan dasar itu kemudian ya paman Nabi pun mengenal bahwa dia adalah bakal Nabi terakhir penghulu para Nabi dan Rasul. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Ya, juga disebutkan dalam kitab-kitab ya Injil, seperti dalam ya kitab ya Injil ya, yang disebutkan baik kitab Injil Barnabas ataupun juga ya dalam kitab ya Injil yang lain ya kita dapatkan ya, seperti pada kitab ya Barnabas ya yang kemudian disebutkan pada kitab yang ke-18 ayat yang ke-15 ya bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa seorang nabi dari antara kamu ya, ada yang seperti saya yang akan dibangkitkan Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Nah ini juga disebutkan salah satu ya, kutipan yang kami dapatkan ya dari ya kitab Injil itu. Ya. Nah, ayo sekalian, dan juga banyak ya dalil-dalil yang lain dari Taurat ataupun Injil yang bisa kita dapatkan ya tentang penyebutan ya bahwa Nabi Isa telah ya kemudian mengarahkan umatnya untuk mengenali dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diutus setelah ya sepeninggal beliau. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Ya oleh karena itu ya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan betapa banyak ya umat-umat lain sejak awal Islam hingga ya akhir-akhir saat ini kita dapatkan berbondong-bondong ya untuk mempelajari sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan di negeri kita setiap tahunnya kemudian diperingati hari kelahirannya, dan kemudian mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran yang berharga tentang ya sepak terjang dari perjalanan hidup seorang nabi, bagaimana ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membimbing umat, dan kemudian bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjalankan
ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan ketengahkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sifat-sifat atau karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kemudian ya kita harus mempelajari tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa gerangan dengan ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ternyata beliau adalah seorang yang sangat tulus, yang paling tulus dalam menjalankan kewajiban beliau dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah Allah. Yang mana ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam surah At-Taubah 128. Allah berfirman pada auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia itu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, yang mana beliau sangat merasakan penderitaan dari yang dirasakan oleh umat manusia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, yang mana beliau sangat bersemangat untuk memberikan kebahagiaan terhadap jiwa manusia, terhadap akal manusia, meluruskan apa yang dibengkokkan oleh syaitan, dan terhadap ya kemaslahatan jasmania, materi yang kemudian dibutuhkan manusia. Bahkan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan lapar berbulan-bulan disebabkan beliau fokus untuk memperbaiki nasib umat dengan mendakwakan dinul Islam, agar kemudian kiranya iman itu dapat meresap di dalam dada-dada ya orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka. Meskipun kemudian manusia pada saat itu menolak beliau, kemudian bahkan memberikan perlakuan yang tidak ya manusiawi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang menawarkan surga, sementara mereka memperlakukan dengan hal yang sangat buruk, dari kaum yang kemudian terpelajar ya dan sampai kepada kaum yang jahiliyah, dari orang yang terpandang sehingga sampai pada budak-budak yang dimiliki oleh manusia. Maka ya sekalian rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian sangat yang lembut hati beliau, raufun bil mu'minina raufur rahim, bahwa ciri yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang beriman, sangat peduli, sangat kasih sayang kepada mereka, sangat ya berlaku lemah lembut ya kepada mereka. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ya beliau senantiasa bersabar untuk membersamai daripada ya umat manusia secara umum dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Beliau tidak pernah ya duduk kecuali ada orang yang menemani beliau, dan beliau tidak ingin kemudian menyendiri. Bahkan beliau setelah jadi nabi, beliau kemudian mendatangi manusia, yang meskipun di antara manusia ada yang kemudian melempari beliau. Ya dalam sejarah Taif, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menawarkan Islam di bumi Taif, ternyata disambut ya dengan lemparan para pemuda yang telah ya kemudian disponsori oleh pemuka-pemuka orang musyrik, hingga kemudian malaikat Jibril datang membawa malaikatnya penjaga gunung. Kemudian penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau mengatakan iya, maka saya akan timpakan ya kepada penduduk ini dari gunung yang besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul sebagai nabi yang amarahnya terkalahkan dengan kerahmatan beliau, kasih sayang beliau, mengatakan, sungguh ya saya menginginkan ada kaum, ada umat yang muncul dari negeri ini yang beriman kepada Allah, lalu mereka beribadah kepadanya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, orientasi yang benar-benar ya seorang nabi kemudian tempuh dan terbukti di kemudian hari. Ya Taif melahirkan ulama, hingga saat ini melahirkan generasi yang gemilang, yang kemudian ya
telah kita saksikan atau bisa kita saksikan sejarah mereka. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabar membersamai mereka, yang dikutip atau disebutkan para ulama dalam hadis Muslim, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperumpamakan antara dirinya dengan umatnya. Beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, masalu ummati, masalu minni wa masalu ummati. Permisalan antara saya dengan umatku kamasali rajulin istauqada naran, seperti seorang lelaki yang menyalakan api pada malam hari. Faja'a fa akhusuhum min hujrihim, maka mulailah saya menarik mereka dari daya tarikan api yang bergejolak di malam hari itu. Faja'alat ad-dawab wal farash yaqa'na fi, sementara ya di api-api itu di sekelilingnya ada kemudian binatang-binatang yang berterbangan, yang kemudian mereka hanyut dan masuk ke dalam tarikan daya ya dari api itu. Maka saya menarik daripada manusia sebanyak-banyaknya agar mereka tidak terjerembab masuk ke dalam ya nyala api yang besar itu. Wa antum taqahhamuna fi, sementara kalian melepaskan tangan kalian dari tarikan saya, ya lebih memilih kepada daya tarik syaitan, daya tarik nafsu yang kemudian datang kepada jiwa-jiwa manusia melalui pemikiran mereka, melalui analogi pemahaman mereka, dan juga dari bisikan syaitan yang ada dalam hati mereka, hingga menyebabkan mereka terjerumus dan masuk ke dalam kubangan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan itu saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan membersamai umatnya, bukan di dunia saja, ya bahkan ya beliau kemudian membersamai umatnya hingga di hari kiamat kelak. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya meskipun beliau telah meninggal dunia, namun ya beliau sebenarnya berada bersama dengan kita. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin min, ketahuilah bahwa sungguhnya Rasul itu ya bersama kalian. Ya, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kalian melalui ya, peninggalan beliau, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kalian, la'anittum, kalian akan terasa kesusahan. Ya, walakin Allah habbaba ilaikumul imana, ya, wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaihil fusuq wal isyan. Dan hanya saja Allah kemudian menjadikan iman dalam hati kalian begitu indahnya, ya akibat kalian mengikuti daripada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebabkan kalian mengikuti daripada nilai-nilai keimanan, sehingga Allah membenci, menjadikan hati kalian benci ya terhadap kemaksiatan, kekufuran, dan kefasikan. Ayuhal ikhwah, ini merupakan ya konsep yang sangat jelas bahwa menginternalisasikan daripada nilai-nilai keimanan kepada Rasul, ya maka teorinya telah disebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Kenapa? Karena dalam buku-buku ya pendidikan, teori-teori tentang kurikulum, maka kita kesulitan untuk kemudian mempelajari ya dari teori, metode atau proses pembelajaran iman. Bagaimana mempelajari iman? Karena belajar iman tentu bukan seperti mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya rasional atau ilmu-ilmu yang sifatnya empiris yang bisa ya dikaji melalui penalaran dan juga melalui ya indera manusia yang sifatnya empiris, dapat menghasilkan teori yang sifatnya ya sains, teori-teori itu. Namun iman ini letaknya di hati, terletak pada zauk, ya, rasa yang kemudian ada pada
jiwa manusia. Maka mengajarkannya ya tentu butuh teori yang itu tidak akan kita dapatkan dalam teori-teori rasionalisme barat yang kemudian hanya mengandalkan pada logika semata. Maka Al-Quran menjawab itu bahwa ya untuk menginternalisasikan, menginstal daripada nilai-nilai keimanan dalam pribadi kita yang banyak dimensinya tadi, maka ya perlu untuk kemudian kita lakukan ya qudwah hasanah, mencontoh kepada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membawa kepada perilaku kita, membiasakan daripada nilai-nilai baik yang sifatnya ubudiyah, ya sifatnya muamalah, ya sifatnya akhlakiyah. Maka inilah yang kemudian harus dibuktikan dan diimplementasikan, sehingga itulah yang akan menimbulkan, menumbuhkan daripada cahaya keimanan baik dalam sikap kita, dalam lisan kita, bahkan dalam fikrah kita bisa tertuang melalui ya konsep-konsep berupa tulisan-tulisan dari ya hasil tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya wahyu yang sifatnya sunnah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sungguhnya ya beliau merupakan sumber atau masdar tasyri' yang kemudian ya perilaku beliau, perkataan beliau menjadi dalil syar'i ya secara hukum, bahkan secara iman yang bisa diterapkan ya dalam kehidupan kita atau dalam ya jiwa kita, dalam diri kita. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir yang ingin kita ketengahkan adalah fungsi seorang nabi. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang ketuhanan, dan itu yang merupakan materi pokok ketika kita ingin menyelami, mempelajari daripada dinul Islam. Bagaimana ya kemudian kita membaca baik secara teori, membaca secara maknawi antara kejadian alam semesta ini dan juga apa yang termaktub dalam ya Al-Quran, wahyu yang mahsus yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita lihat ya dari ya tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang ya Al-Quran itu. Maka ya kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengantarkan kita pemahaman terhadap ketauhidan, nilai-nilai akidah ketauhidan ya pada sosok seorang muslim yang mengikuti ya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya ya, bahwasanya la ilaha illa ana fa'budu, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, maka hendaknya kalian mewujudkan keimanan kalian dengan beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan bagaimana wujud ya ketauhidan itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya, mengenali tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, dan kemudian berupaya ya untuk membawa ya ke dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita membawa kepada nilai-nilai ketuhanan yang telah kita singgung tadi, bahwa ya eksistensi manusia ketika dia memiliki ruh, dia memiliki jiwa, maka ruhnya itu telah ya ada ya dimensi ketuhanan ya, bagaimana dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah fitrahnya ya, sehingga inilah yang kemudian kita ingin tangkap ya, inilah yang kita ingin terapkan ya kepada umat manusia secara umum. Kendatipun mereka menolak Tuhan ya, adanya isme atau pemahaman tentang ateisme ya, berpaham bahwa tidak ada Tuhan ya di atas muka bumi ini, bahwa
filosof atau psikologi barat, ahli-ahlinya kemudian bahkan mengatakan bahwa agama merupakan candu dari manusia yang mereka meniadakan atau tidak menganggapnya sebagai bagian dari kebutuhan pokok dari manusia. Mereka diantaranya ada yang beriman dan juga kebanyakannya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa sungguhnya Nabi dan kita yang mengikuti Nabi itu yang pertama dan utama kita kaji, pelajari adalah permasalahan ketauhidan. Kemudian ayuh sekalian rahimakumullah, fungsi yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya adalah datang untuk menjelaskan kepada kita minhajul hayat, konsep atau jalan kehidupan, baik itu yang berkenaan muamalah kita kepada Allah atau muamalah kita kepada sesama manusia, bahkan muamalah kita kepada alam atau bumi dan apa yang terkandung di dalamnya serta antara bumi dan langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan menceritakan tentang fungsi Nabi itu. Menjelaskan konsep, menjelaskan manhajul hayat. Seperti dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah firmankan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang kemudian mengutus kepada bangsa atau manusia sebagai nabi yang ummi, yang kemudian datang membacakan ayat-ayat Allah, yang mana dalam ayat-ayat itu telah tertera di dalamnya segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu yang sifatnya konkret, baik itu yang sifatnya umum atau yang sifatnya praktis, dan juga kemudian sifatnya teratur dan juga benar-benar rinci. Nah, itu Al-Quran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan, sehingga pada Al-Quran itu kemudian terkandung dalamnya nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai muamalah antara manusia, daripada aspek sosiologi, aspek psikologi, dan aspek yang telah kita jadikan mukaddimah tadi, bagaimana kebutuhan mendasar manusia dan dimensi yang ada pada manusia telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang menyebutkan segala sesuatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pemikiran manusia, bahkan yang tidak pernah terpikirkan pun kemudian Allah wujudkan dalam bentuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya banyak dalam kehidupan manusia yang tidak pernah masuk di akal manusia, bahkan tidak terpikirkan bagaimana hakikat dari penciptaan langit misalkan, bagaimana hakikat dari ruh pun kemudian yang kita selalu membawanya, selalu berada bersamanya, tidak kita mengetahuinya. Bagaimana ruh terhadap kita sementara nyawa kita, napas kita pun kemudian kita tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya, apa sesungguhnya sebenarnya daripada jiwa kita itu, nyawa kita, nafas kita yang kita berada bersamanya. Ayuhal ihwa rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, fungsi Nabi adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya individual, sifatnya kemasyarakatan, bahkan sifatnya nasional dan internasional. Maka Nabi menyebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 33, Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih." Dialah Allah yang mengutus Nabi, Rasulnya, untuk memenangkan dari semua millah yang ada di atas muka bumi ini, dan untuk Allah memuliakan daripada umat yang mengikuti daripada syariat Allah, dan merendahkan, menghinakan umat yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Naktafi hadza al-qadar wa nas'allah an yuhibbuna wa yardana, wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.